membangun citra dan karakter melalui logo. Kontroversi orang dalam. Pengumuman pemenang sayembara desain logo Badan Karantina Indonesia atau Barantin pada Oktober 2023 menuai kontroversi. Warganet ramai berkomentar di media sosial. Penyebabnya, sang pemenang sayembara adalah Andi Yusmanto yang tidak lain adalah Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta. Pihak panitia menyatakan proses seleksi atas 439 karya yang masuk dilakukan lewat serangkaian proses serta tahapan yang fair dan transparan. Karena kami ingin logo yang berwibawa. Dari jauh sudah terlihat gambar Garudanya. Jelas, ini milik Indonesia. Begitu kata panitia. Logo yang menang juga dianggap mewakili beberapa kriteria penilaian, yakni 1. Merepresentasikan Badan Karantina Indonesia. 2. Praktis dan sederhana dalam bentuk. 3. Dapat menyampaikan pesan sesuai yang dimaksud. Dan 4. Logo juga harus dapat dicetak dalam berbagai ukuran. Baiklah, kita lupakan kontroversi yang ada. Yang terpenting, kita pahami dulu tentang logo. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan logo? Lalu, kalau kita mau membuat logo, hal apa yang mestinya kita ketahui? Apa jenis-jenis logo? Dan apa prinsip dalam pembuatan logo? Fungsi logo. Di dunia bisnis, urusan logo bukanlah hal sepele. Tahun 2019, perusahaan-perusahaan Fortune 500 mengalokasikan lebih dari 500 miliar US dollar untuk pemasaran dan periklanan, yang sebagian besarnya ditujukan untuk urusan logo mereka. Dalam hal logo, ada beberapa case yang terkenal. Salah satunya British Petroleum. Tahun 2000, mereka mengganti logo yang telah digunakan selama 80 tahun dengan logo mirip bunga matahari, dirancang Landor Associates. Biaya desain logo baru ini mencapai 5,72 juta US dollar, sementara ongkos total rebranding sebesar 211 juta US dollar. Nama British Petroleum menjadi Beyond Petroleum. Sebelumnya, The British Broadcasting Corporation atau BBC mendesain ulang logonya di tahun 1997 oleh Lambie Nairn. Biayanya mencapai 1,8 juta US dollar. Desain baru menyederhanakan logo sebelumnya, menampilkan 3 huruf BBC berukuran besar dalam warna putih yang terdapat dalam kotak hitam. Pada tahun 1990-an, jaringan BBC sedang berkembang, tetapi setiap saluran TV, stasiun radio, program, dan situs web memiliki logo serta gaya suara sendiri. Sehingga mereka memerlukan sesuatu yang dapat menggabungkan ratusan produk dan layanan di bawah satu bendera. Tak hanya perusahaan yang merasa perlu menata logonya. Akhir 2007, pemerintah Belanda menggelar kompetisi untuk menata logo institusi. Mereka ingin menghilangkan kekacauan yang disebabkan lebih dari 200 logo, simbol, dan merek yang digunakan oleh kabinet, beragam departemen, dan layanan negara. Dengan dibuat satu logo untuk semua, pemerintah Belanda ingin mengkomunikasikan bahwa layanan untuk warga dikelola oleh tim lembaga yang satu ketimbang kantor yang terpisah dan bersaing satu sama lain. Studio Dumbar memenangkan kompetisi tersebut, mengantongi 60.000 euro. Lahir logo seekor singa dengan pedang di tangan kanan dan 7 anak panah di tangan kiri. Dilingkari perisai dan mahkota kerajaan Belanda, dipegang 2 singa sebagai penyangga. Logo itu lalu digunakan semua kementerian. Lalu muncul identitas visual baru yang menggabungkan huruf NL atau Nederland dengan gaya tulip. Logo sebelumnya adalah tulisan Holland dan gambar bunga tulip yang diabstraksikan. Simbol tulip tradisional terlalu banyak dikaitkan dengan pariwisata dan souvenir. Logo baru dicitrakan modern dan internasional, bisa diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian hingga teknologi tinggi, dari olahraga hingga budaya. Jadi, apa arti logo? Sederhananya, logo adalah simbol yang terdiri dari teks dan gambar yang membantu kita mengidentifikasi satu merek atau brand, entah itu merek produk, layanan, perusahaan, atau institusi. Adapun fungsinya yang paling fundamental adalah memberikan tanda unik kepada bisnis atau layanan kita, yang membedakannya dari organisasi lain.
Hal ini sangat penting, terutama jika bisnis kita memiliki pesaing yang 99,9% dari mereka mempunyai kemiripan, entah itu produk atau layanannya. Sebuah logo mengidentifikasi informasi kunci tentang bisnis satu perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin menggunakan gambar sirkuit dalam logonya untuk menunjukkan bahwa mereka beroperasi di industri perangkat lunak, atau menggunakan warna hijau untuk mengkomunikasikan komitmen terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan, atau menggunakan huruf stylish untuk menunjukkan bahwa mereka mewah. Intinya, sebuah logo membangun pengenalan atas suatu merek. Logo juga meninggalkan dampak visual yang mengingatkan pelanggan bahwa kita ada, eksis. Dengan kata lain, logo dapat menciptakan asosiasi visual yang kuat dengan bisnis yang dijalani. Asosiasi ini membantu pelanggan untuk mengingat merek kita. Coba deh, pikirkan tentang merek seperti Nike atau McDonald's yang logonya begitu umum sehingga dapat langsung dikenali tanpa ada iringan nama di sampingnya. Jadi, inilah beberapa fungsi logo. Identifikasi dan diferensiasi merek. Logo adalah elemen visual yang paling mudah dikenali dari merek. Ini membantu pelanggan mengidentifikasi dan mengingat merek kita di antara pesaing. Komunikasi merek. Logo bisa berbicara banyak tentang merek, seperti industri yang diwakilinya, gaya, dan nilai. Logo bisa menjadi ekstensi dari identitas merek dan memvisualisasikan pesan merek. Asumsi kualitas. Konsumsi seringkali mengaitkan kualitas produk atau layanan dengan logo. Logo dapat menciptakan kesan bahwa merek tersebut adalah pilihan yang berkualitas. Membangun loyalitas. Logo bisa membangun loyalitas pelanggan loh. Konsumen cenderung memilih merek yang sudah dikenal dan dipercayai. Itulah fungsi logo. Dan logo yang baik adalah batu penjuru sebuah merek. Selain membedakan bisnis kita, logo yang baik juga memberikan informasi penting kepada pelanggan tentang perusahaan kita. Siapa kita? Industri yang kita tekuni, layanan yang disediakan, target demografi, dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Jadi, sekalipun sebuah logo tampak kecil, tapi sangat penting, bahkan vital bagi upaya branding sebuah perusahaan, produk, atau jasa.